ya tujuan kita belajar kali ini. Yang pertama itu yang kalian bisa membandingkan produk inovasi yang dihasilkan dengan produk bioteknologi konvensional di lingkungan kalian. Nah, kemarin kan sudah buat tempe. Nah, sekarang tempenya kan tempe inovasi ya. Sekarang bagaimana membandingkan tempe yang sudah dibuat itu dengan tempe yang beredar di pasaran di sekitar kalian ya. Kemudian membuat artikel ilmiah tentang produk inovasi bioteknologi konvensional. Pada pertemuan sebelumnya kalian kan sudah membuat tempe ya. Sudah diamati, kemudian sudah dicicipi ya. Bahkan kemarin ada yang WA katanya buat lagi karena gagal kemarin pembuatan pertamanya ya. Nah, bagaimana itu yang sudah diperbaiki, sudah dicicipi ya? Mana yang lebih enak dari dua tempe yang sudah dibuat? Ya, kemudian tidak ada yang tempe kacang merah, ada yang suka. Ada yang suka ya. Saya lebih suka makan tempe daun singkong selain enak pencernaan saya lebih lancar. Oh, jadi Dewi lebih suka tempe daun singkong ya karena pencernaannya lancar. Yakin itu karena makan tempe daun singkongnya? Ya, alhamdulillah. Nah, Kalau saya lebih suka yang tempe kacang merah ya. Kenapa lebih suka lebih? Oh, rasanya lebih enak ya dibandingkan tempe daun singkong. Jadi kayaknya lebih agak kurang suka sayur ya sebenarnya ya. Nah, di sini Ustazah sudah bawa tempe. Nah, ini tempe apa sih namanya nih? Tempe. Nah, tempe ini terbuat dari apa? Nah, kalau ini terbuat dari tempe dari kedelai, nah kira-kira ya mana sih yang lebih enak menurut kalian? Kalian makan dalam bentuk tempe atau dimakan kedelainya langsung? Ada yang jawab tempe, ada yang jawab dimakan langsung. Kalau saya lebih suka makan tempe soto karena lebih enak. Enak, lebih suka makan tempe karena lebih enak. Jadi ada yang jawab lebih suka makan tempe, ada yang jawab lebih makan gulai ya. Oke, tapi tidak apa-apa, itu kembali ke selera masing-masing. Nah, sekarang pertanyaannya ya, jika dibandingkan ya kedelai biasa yang kita makan langsung dengan tempe yang sudah digoreng, yang sudah direndam mungkin ya, kira-kira itu mana sih yang lebih tinggi kandungan gizinya? Tempe yang berbentuk tempe, yang dia lebih tinggi kedelai. Menurut saya lebih enak yang menurut saya lebih tinggi yang kedelai rebus soalnya lebih alami. Lebih alami, belum diolah. Iya, bagus juga alasannya Saliza ya. Yang jawab tempe tadi, kenapa lebih tinggi kandungan gizi pada tempe? Ya. Menurut saya tempe lebih tinggi karena kan kemarin fermentasi, jadi kandungan gizinya tempe itu lebih tinggi. Oke, jadi bagus sekali alasannya Deli ya. Jadi menurut Deli ya tempe lebih tinggi kandungan gizinya karena sudah difermentasi. Kalau menurut Saliza lebih tinggi yang kedelai karena belum diolah, masih alami ya. Nah, sekarang kita buktikan kira-kira jawaban siapa sih yang lebih tepat dari dua itu ya. Nah, sebelum kita menjawab ke sana, saya mau memperlihatkan gambar dulu ya, gambar supaya kita nggak bosanlah belajar dan lihat terus ya. Kita lihat gambar. Nah, ini gambar apa nih? Tempe apa nih kalau dilihat dari gambarnya nih? Tempe daun singkong. Kalau dibandingkan, ingat-ingat lagi ya, dibayangkan lagi tempe yang sudah dibuat kemarin, itu kira-kira mirip tidak bentuknya dengan yang gambar yang sudah yang Ustazah bagikan ini? Mirip tidak? Mirip ya. Punyanya Samia mirip tidak Samia? Mirip. Punyanya Dewi? Mirip ya. Alhamdulillah. Yang sudah ulang kemarin, yang gagal kemarin kan tidak mirip ya. Tapi sudah diulang sudah bagus Deli. Alhamdulillah. Nah, kemudian yang gambar yang kedua. Tempe dari mana tahu ini
seperti yang kalian buat? Mirip. Tapi agak putihannya lebih buat. Agak putihannya? Jadi agak lebih putih yang kalian buat itu ya. Kenapa dia bisa lebih putih? Coba dilihat nih di gambarnya. Kira-kira? Karena gulanya dikupas. Nah, ini tidak dikupas kayaknya di gambar ini ya. Punya kalian kan kemarin dikupas, jadi lebih putih hasilnya ya. Oke, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa kita membuat tempe kacang merah. Jadi bisa tidak dikupas kulitnya ternyata ya. Buktinya ini ada ya. Kemudian gambar yang ketiga ini, kalau ada yang tidak pernah lihat ini keterlaluannya, pasti semuanya pernah lihat nih. Nah lihat ini ya, ini gambar apa? Tempe. Sama dengan yang Ustazah bawa hari ini ya. Ini gambar tempe kedelai. Nah, kenapa sih Ustazah hadirkan gambar ini? Supaya kita tahu bahwa ada pembandingnya. Ada tempe yang berbeda di pasaran. Nah, sekarang kita fokus ke, masih tadi belum setuju ya antara Saliza atau Deli. Jawaban mana kira-kira yang tepat? Apakah lebih tinggi kandungan pada kedelai biasa atau kedelai yang sudah diolah menjadi tempe? Nah, untuk menjawab itu, saya minta kalian mengamati tabel yang saya sediakan. Nah, di sini di tabelnya, ya, di tabelnya di sini dihadirkan data kandungan kedelai dibandingkan dengan kandungan pada tempe. Coba saya minta yang paling depan dulu deh, Zuriati. Coba kalau dilihat dari gambar itu, kita fokus ke satu kandungan gizi, protein. Kandungan protein pada kedelai yaitu 40,4, sedangkan kandungan protein pada tempe itu 20,8. 20,8 gram. Jadi menurut Zuriati lebih tinggi yang mana? Kedelai. Lebih tinggi ya? Kedelai biasa. Nah, kita belum selesai nih. Sekarang kandungan gizi yang berikutnya. Coba ibu minta yang bacakan. Deli, bacakan Ustazah kandungan kalsiumnya. Kandungan kalsium pada kedelai banyaknya 222, sedangkan pada tempe 153. Berarti yang lebih tinggi Kedelai. kedelai. Nah, dari dua data tadi, proteinnya, kalsiumnya, ternyata yang lebih tinggi itu adalah si kedelainya. Nah, kemudian di sini ada kandungan air. Kandungan air kalau kalian lihat di sini kedelai itu ada 12,7, justru pada tempe dia 55,3 ya. Jadi di sana kenapa bisa ada perbedaan kandungan air? Ya, karena ini belum difermentasi, ini yang sudah difermentasi. Ingat kemarin proses pembuatannya, tahapannya ada tahap perebusan, ada direndam pakai air ya. Jadi wajar kalau tempe itu tinggi akan kandungan air dibandingkan si tempe. Nah, satu lagi coba ibu minta yang kandungan fosfor. Dewi. Kandungan fosfor pada kedelai adalah 682, sedangkan kandungan fosfor pada tempe 326. Jadi lebih tinggi kandungan fosfor yang mana? Kedelai. Nah, dari tiga data tadi, dari kandungan protein, kemudian fosfor, kalsium, ternyata yang lebih tinggi itu adalah si kedelai. Jadi jawabannya siapa yang lebih tepat? Jawabannya Saliza. Jawabannya Deli berarti salah ya? Enggak salah juga ya. Kenapa enggak salah? Kenapa enggak salah? Ya, karena pada dasarnya walaupun si kedelai ini ya punya kandungan yang jauh lebih tinggi gizinya dibandingkan dengan tempe, tapi justru kita lebih disarankan untuk mengkonsumsi tempe. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa sih kita lebih disarankan untuk makan tempe dibandingkan dengan kedelai? Ayo, Karena cepat diserap oleh tubuh. ya, karena cepat diserap oleh tubuh. Kenapa cepat diserap oleh tubuh? Diingat-ingat lagi. Nah, tempe itu dibuat dengan cara difermentasi. Fermentasinya ingat
pakai jamur apa kemarin namanya? Mikroorganisme Mikroorganisme Rhizopus dari golongan jamur. Nah, di mana selama proses fermentasi itu prinsipnya ya ada pemecahan senyawa di sana. Ya, misalnya sekarang di kedelai ada kandungan protein. Difermentasi jadi tempe yang tadinya berbentuk protein nanti akan dipecah-pecah dulu menjadi asam amino. Nah, di mana asam amino ini itu yang sudah siap diserap oleh tubuh. Jadi kalau misalkan ibarat kita makan kedelai rebus misalnya 100 gram, kemudian kita makan tempe yang sudah digoreng, jangan makan yang mentah ya. Oke, yang sudah digoreng, yang sudah direndam atau apa, kita makan 100 gram. Ya, ternyata ya gizi yang masuk itu pasti jauh lebih tinggi dari si tempe ini. Karena yang kedelai kan masih berbentuk protein, jadi belum harus diolah dulu. Selama diolah pasti ada yang terbuang, ya, yang tidak bisa diserap tubuh. Kalau ini kan sudah berbentuk asam amino, jadi bisa diserap tubuh. Jadi intinya selama proses fermentasi itu ada proses pemecahan kandungan gizi pada kedelai. Jadi lebih gampang diserap oleh tubuh kita. Nah, itu kandungan gizi pada tempe kedelai. Nah, sekarang pasti kalian penasaran dong bagaimana dengan kandungan gizi pada tempe yang sudah kalian buat. Ya. Jadi bagaimana sih kandungan gizi pada tempe daun singkong yang sudah saya buat, kemudian kacang merahnya seperti apa sih kandungan gizinya? Ada enggak sih mirip enggak sih kandungannya seperti tempe yang tadi? Sebelumnya kan saya sudah dan kelompokan sudah mencicipi tempe daun singkongnya itu sih rasanya enak, tapi aman nggak kalau dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama? Oke, jadi Saliza masih khawatir ya, ini apakah tempe daun singkong ini bisa kita makan dalam jangka waktu yang lama sama seperti kita mengkonsumsi tempe yang ada di pasaran. Jadi wajar muncul pertanyaan seperti itu ya, karena kan ini tempenya tidak beredar di pasaran, pasti kita bertanya-tanya aman nggak sih dikonsumsi, karena jarang yang buat kan. Jadi ini menjadi pertanyaan pastinya yang ada pada kita ya. Nah, untuk menjawab pertanyaannya Salisa, apakah layak atau tidak, pasti kita harus mencari tahu dulu ya. Kemarin kan kita sudah mengamati ya bagaimana organoleptik daripada tempe yang sudah kalian buat ya, baik dari segi aroma. Nah, kemarin aromanya seperti apa tuh tempe yang sudah dibuat? Aromanya mirip nggak seperti tempe? Mirip tempe kan? Oke, karena ada pertumbuhan rhizopus di sana. Nah, kemudian rasanya bagaimana? Layak dimakan lah ya. Nah, kemudian kalau kandungan gizinya belum tahu ya kandungan gizinya seperti apa. Jadi untuk menjawab pertanyaannya Nataliza, kita harus mencari tahu bagaimana sih organoleptiknya, kemudian kandungan gizinya. Nah, jadi wajar kalau ada pertanyaan seperti itu. Nah, jika ada muncul pertanyaan seperti itu, kita pasti bertanya-tanya, pasti kita membandingkan dia dengan tempe yang sudah ada. Bagaimana ya perbandingannya, sama atau tidak ya? Pasti ada pertanyaan seperti itu. Apakah daun singkong dan tempe kacang merah itu layak dikonsumsi? Kemudian bagaimana sih perbandingan tempe daun singkong dan kacang merah jika dibandingkan dengan tempe buah biasa? Ya, untuk menjawab rasa penasaran kita, pasti kita akan membandingkan ya tempe kedelai, tempe daun singkong dan tempe kacang merah itu ya. Karena dia tidak terlepas satu sama lain. Karena awalnya kan kita hanya tahu ada tempe kedelai, sekarang kita buat baru, pasti kita akan membandingkannya dengan tempe yang sudah ada. Nah, untuk membandingkannya ini, kalian silahkan berdiskusi dengan kelompoknya ya, dengan menjawab yang mengerjakan LKPD yang sudah Ustazah siapkan. Nah, sekarang Ibu minta dengan kelompoknya yang sebelumnya bisa kumpul dulu ya, kumpul dulu bersama kelompoknya. Ustazah daftar ya. Maka
Oke. Nah, sekarang ya, sebelumnya kan saya sudah bagikan artikel ya. Artikel mungkin ada juga yang bawa HP, hari ini boleh dimanfaatkan untuk searching di Google ya. Boleh dimanfaatkan untuk searching di Google. Tugas kalian apa sih? Coba diperhatikan LKPD-nya. Nah, nanti di LKPD-nya itu sambil dilihat LKPD-nya ya. Di sana ada 2 kegiatan. Kegiatan yang pertama itu kegiatan yang insya Allah sudah kalian lakukan untuk tempe kedelai dan kacang merah ya. Sudah kalian lakukan pengamatan organoleptik, baik itu dari segi warna, rasa, aroma, tekstur, dan pertumbuhan rhizopusnya seperti apa. Nah, diingat-ingat lagi, dibuka lagi datanya yang minggu kemarin. Minggu kemarin kan sudah diamati. Nah, tinggal sekarang kalian mengamati organoleptik dari tempe kedelai. Ya, kalian bandingkan dengan hasil pengamatan kalian minggu sebelumnya. Jadi sekarang sudah bagikan tempenya, kemudian diamati pada kegiatan yang pertama. Kemudian kegiatan yang kedua. Nah, kegiatan yang kedua ini seharusnya bisa kita lakukan dengan menggunakan percobaan, ya, baik itu mengetes kandungan protein, ya, kandungan lemak. Tetapi karena kita masih keterbatasan alat di lab, ya, jadi kita sekarang memanfaatkan cara literasi, ya. Kalian menggunakan literasi, kalian boleh mencari informasi dari artikel yang sudah Ustazah share di WhatsApp pada minggu sebelumnya ya. Sebelum kalian membuat kan kalian sudah ada artikel. Kemudian boleh mencari sendiri artikelnya di Google. Silakan dimanfaatkan HP-nya. Jadi untuk hari ini sudah bolehkan bawa HP, cari informasi sebanyak-banyaknya dari sumber yang terpercaya pastinya ya. Kalian cari ya kandungan gizi dari masing-masing tempe itu. Jalannya bagaimana? Ya. Yang pertama, tempe daun singkong. Kalian lihat kandungan gizinya ada kurang lebih ada 15 kandungan gizi di sana ya. Protein. Ada tak kandungan gizinya pada tempe daun singkong? Kalau ada, tinggal dicontreng. Kemudian tempe kacang merah, ada tak proteinnya? Tinggal dicontreng. Kemudian tempe kedelai bagaimana? Ada tak? Contreng. Kalau tidak ada bagaimana? Jangan dicontreng. Ya, nanti akan kelihatan di sana kandungan gizi pada masing-masing tempe itu. Kemudian kalau sudah selesai, kalian buat kesimpulan, ya, kira-kira bagaimana kandungan gizi dari 3 tempe itu. Kemudian jawab pertanyaan, ada 4 pertanyaan di sana. Yang pertama di sana, bagaimana hubungan pertumbuhan rhizopus dengan warna pada tempe yang dihasilkan. Kemudian bagaimana kandungan protein dari ketiga jenis tempe tersebut. Artinya di sini tadi kan kalian hanya mencontreng tuh kandungan proteinnya. Kalian boleh cari informasi lagi kira-kira dari tempe itu ya, tiga-tiganya itu mana sih yang lebih bagus kandungan proteinnya, mana yang lebih tinggi dicari ya sebagai tambahan referensi. Kemudian bagaimana kandungan serat pada ketiga jenis tempe. Nah, karena tempe itu kan terkenal akan memperlancar pencernaan ya. Jadi nanti cari tahu bagaimana serat pada tempe itu. Kemudian nah di sana ada tugas tambahan. Nah tugas yang ini nanti akan membantu kalian dalam menyelesaikan tugas akhir kalian yang berupa artikel. Nah di sana sudah sisipkan sedikit, kalian lengkapi tabel itu yang berupa langkah-langkah dalam pembuatan artikel ilmiah. Kalian lengkapi, kalian boleh cari di sumber-sumber yang kalian bisa jangkau dan tempatnya terpercaya. Ada pertanyaan sebelum kita mulai? Kita sambil jalan ya. Oke, silakan diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Jangan lupa ya pada saat diskusi, karena sifatnya kita sharing, jangan pernah pelit ilmu sama temannya ya. Ya, jadi apa yang kita punya itu kita bagikan dengan teman kita. Selama itu tidak dalam kegiatan ulangan misalnya ya, tidak nyontek. Tapi kalau kita diskusi kemudian mencari ilmu baru, kita harus bisa berbagi. Jadi ingat katanya Imam Syafi'i ya, bahwa pengetahuan yang baik itu adalah yang memberi manfaat, bukan yang hanya diingat saja. Jadi harus berani sharing dengan temannya informasinya ya. Oke.
kandungan protein pada dalam singkong seperti apa itu. Ini tinggal ditambahkan aja ada nggak kandungan protein pada singkong gitu. Jadi dibaca di sini ada artikelnya di belakang ya. Kalau ini teksturnya jadi untuk pengamatan teksturnya, pengamatan organoleptik yang tempe kedelai kan belum kalian amati ya. Sekarang sudah bagikan ke kelompok nih untuk diamati bersama kelompok masing-masing. Ya. Nah, diamati ya warnanya, teksturnya, ya. Oke, sudah selesai dikerjakan ya KPD-nya? Oke. Nah, sekarang Ibu minta perwakilan masing-masing kelompok untuk presentasi. Kelompok 1 siapa yang mewakili? Atau kelompok siapa dulu yang berani angkat tangan maju pertama? Oke, kelompok 2 ya. Oke, kita beri semangat dulu untuk kelompok 2. Oke, silakan. Yang lain didengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Untuk hasil leptiknya yang warnanya tempe daun singkong berwarna hijau, tempe kacang merah ada yang putih dan ada yang coklat, tempe kedelai putih dan ada titik-titik hitam. Untuk rasa, tempe daun singkongnya enak, kacang merah dan tempe kedelainya juga enak. Pertumbuhan rizopus, tempe daun singkong merata, tempe kacang merah merata dan tempe kedelainya juga merata. Untuk kandungan gizi proteinnya, kandungan gizi tempe daun singkong ada serat larut, serat tak larut, vitamin A dan vitamin C. Tempe kacang merah terdapat protein, kalsium, zat besi, folat, sek, dan magnesium serta vitamin B5. Untuk tempe kedelai terdapat protein, lemak, kalsium, fosfor, zat besi, karotin, serat larut, dan vitamin B1. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Selanjutnya yang siapa? Kelompok berapa? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi kami. Kandungan gizi pada tempe daun singkong itu ada serat larut, serat tak larut, dan vitamin A serta vitamin C. Sedangkan kandungan gizi pada tempe kacang merah ada folat, ada juga sel, magnesium, serta vitamin B1 sama vitamin B5. Sedangkan di tempe kedelai ada kandungan gizinya itu ada protein, lemak, kalsium, fosfor, zat besi, karotin, folat, serta serat laut. Oke, sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita berdua aplaus dulu untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 1. Sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 1 ingin mempresentasikan diskusi saya yang tadi. Bagaimana hubungan pertumbuhan rizopus dengan warna pada tempe yang dihasilkan? Semakin banyak pertumbuhan hifa pada rizopus, maka tempe yang dihasilkan semakin bagus. Dan yang kedua, bagaimana kandungan protein dari tiga jenis tempe tersebut? Protein yang tinggi ada pada tempe yaitu kacang merah. Dan yang ketiga, bagaimana kandungan serat pada ketiga jenis tempe tersebut?
jadi yang namanya proses fermentasi itu dia punya batasan. Kemarin yang kalian lakukan itu ada berapa hari? Dua hari ya. Jadi kalau dia lebih itu bisa menyebabkan tumbuhnya hitam pada depan dulu ya. Nah, kemudian sekarang sorot pada kandungan gizinya. Nah, dari segi kandungan gizi, menurut kelompok kalian kita bahas lagi ya. Tadi sudah ada sedikit bisa sudah nangkap dari hasilnya itu. Menurut kalian mana yang lebih lengkap kandungan gizinya? Tempe kacang merah, daun singkong atau tempe kedelai? Iya, Saliza. Tempe kedelai saja. Kenapa tempe kedelainya lebih? Karena dia punya lebih lengkap gizi, protein, Ya. kalsium, karotin. Karotin ini tidak ada di daun singkong maupun kacang merah. Jadi dia punya kandungan karotin yang tidak ada di tempe daun singkong dan tempe kacang merah. Ada jawaban? Oke, jadi menurut kelompok satu yang lebih lengkap itu yang tempe kacang merah. Ada ginseng, magnesium, kemudian ada vitamin B5-nya yang tidak ada di tempe lain ya. Nah, jadi beda-beda pendapat nih. Bagaimana kelompok 3 menurutnya? Kelompok 3 yang lebih tinggi, yang lebih lengkap kandungan gizi itu yang mana? Nih. Kalau menurut sumber yang kami baca saja, yang lebih bagus itu tempe daun singkong karena mempunyai kandungan vitamin C. Apalagi sekarang kan musim corona nih saja. Jadi yang baik untuk meningkatkan imun tubuh itu adalah tempe daun singkong. Oke, jadi ada teman baru nih di daun singkong ternyata ada vitamin C-nya. Apalagi sekarang kita lagi corona ya. Oh iya, menambahkan Deli. Menurut saya tempe daun singkong itu kan punya kandungan serat tak larut sehingga bisa melancarkan pencernaan. Serat tak larut. Nah, kalau ada serat tak larut berarti ada serat larut juga dong. Ya. Apa sih bedanya antara serat larut dan serat tak larut? Serat larut itu dapat larut dalam air, sedangkan tak larut itu tidak dapat larut dalam air. Oke, itu menurut kelompok 1. Bagaimana kelompok 2? Bagaimana perbedaan serat larut dan tak larut? Serat larut karena dia larut dalam air lama-lama berubah menjadi selama pencernaan sehingga pencernaan lambat sehingga penyerapan vitamin dan mineralnya lebih banyak. Oke, jadi dia punya kelebihan masing-masing ya. Yang serat larut tadi itu bisa melancarkan pencernaan. Yang serat tak larut dia memperlambat pencernaan tapi memaksimalkan penyerapan. Jadi di sana intinya ya. Jadi itu ya. Oke, jadi dari hasil pemaparan kelompok kalian tadi ya mengenai organoleptiknya, kemudian kandungan gizinya, tempe yang sudah kalian buat itu aman tidak untuk dikonsumsi? Aman. Nah, aman ya. Karena kalau proteinnya kan bagus juga itu ya. Nah, jadi ya antara kandungan gizi pada tempe daun singkong, kemudian tempe kacang merah dan tempe kedelai itu ya rata-rata khas tempe semua ya. Ada pertumbuhan rhizophusnya tergantung bagaimana kita yang membuatnya. Apakah nanti rhizopus yang dihasilkan itu pertumbuhannya baik atau tidak tergantung bagaimana
dibandingkan dengan tempe biasa atau tempe kedelai sama-sama memiliki kelebihan. Oke, nah dari sini pembelajaran apa sih yang kita bisa ambil ya? Bahwa yang namanya makanan ya, itu kita jangan pernah melihat dari segi harganya. Ya, tempe itu kan bisa dibilang makanan pada saat kita masa paceklik lagi gak ada uang kita beli tempe terpaksa. Jadi jangan berprinsip seperti itu ya. Jangan kita pernah membeli makanan dari harganya. Yang di pondok kalau tiap hari makanannya tempe ya, nggak tahu tempe, jangan pernah berkecil hati. Karena yang namanya tempe itu sudah kalian lihat tadi kandungan gizinya sangat tinggi ya. Tapi ingat lagi sebelum kita tahu ya kita mengonsumsi tempe, kita harus lihat dulu dari fisiknya. Apakah tempenya layak dimakan? Atau dijongkosnya masih putih apa sudah hitam? Kalau sudah hitam jangan dimakan ya. Kalau sudah berbau jangan dimakan. Jadi itu yang bisa kalian ambil hikmahnya di sini ya. Nah sekarang Ustazah mau beri aplaus dulu untuk teman-temannya yang berani berpendapat tadi ya. Jadi harus berani berpendapat ya. Kita kasih beri aplaus dulu. Nah, untuk apa namanya sebagai sarana kalian latihan nanti supaya kalian bisa membuat sesuatu. Setelah kalian belajar kalian bisa mengungkapkannya dalam buku tulisan. Saya minta nanti sesuai dengan langkah kerja yang ada di LKPD-nya itu kalian masing-masing kelompok membuat artikel ya tentang produk inovasi bioteknologi konvensional. Kemudian nanti kalau sudah jadi ya dikonsultasikan ke ibu, kita tempel sama-sama nanti ya di mading supaya teman-teman pondoknya lain sadar oh bahwa kita makan tempe ternyata bagus ya selama ini walaupun tiap hari kita ngeluh makan tempe ya. Nanti buat artikel ditempel di madingnya ya. Oke, sebagai sarana kita menginfluence teman-temannya yang lain supaya mau makan tempe ya. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Kalau tidak ada ya, di sini Ustazah punya ya pertanyaan ada 3. Kalian buat jawab ya, masing-masing orang. Ini ya jangan dijawab berkelompok ya. Jadi jawab di kertas yang sudah bagikan ini. Jadi jangan per orang ya, per individu. Sekarang balik dulu kelompok ke meja masing-masing. Meja masing-masing. Sudah oke, sudah paham belum? Ya. Yang kurang jelas misalnya anak-anak kecil bisa dilihat di monitor ya soalnya ya. Silakan dikumpulkan dulu. Suryati sudah selesai. Kumpulkan. Kumpulkan dulu teman-teman semua. Terima kasih Suryati. Nanti sudah cek, ibu kirim hasilnya di WhatsApp ya. Saya tahu langsung nilainya nanti. Nah untuk minggu depan ya kita akan membahas tentang dampak penerapan bioteknologi. Jadi kita tadi sudah berbicara masalah bagus-bagusnya seperti apa. Nanti kita berbicara bagaimana sih dampak negatif dari bioteknologi itu. Nah kita akan belajar ya nanti secara daring insya Allah ya. Nanti kita akan bahas bagaimana dampak bioteknologi di berbagai bidang kehidupan. Di bidang kesehatan seperti apa, di bidang pertanian dampaknya seperti apa. Nanti LKPD